Ya, selanjutnya nih, Pak. Betul. Apalagi kata presiden sekarang kan Ya. membuka kritik seluas-luasnya, kan selebar-lebarnya. Maka fungsikanlah itu dengan baik. Asal jangan sampai kena pasal ITE ya. Jadi pinter-pinternya mengkritik ya. Kritik boleh, tapi asal Iya, sampai ketangkep itu. pakai bahasa yang bagus lah. Iya. Oke. Menarik ya, menarik. Nah, ini tadi kan sudah membuat peraturan internal ya di LKBH Juang nih. Nah, rencana ke depan ini selain membuka cabang di setiap provinsi itu rencana apa lagi yang akan dibuat oleh LKBH Juang? Biasanya sih nanti program-programnya pasti ada program advokasi juga, program kajian juga, karena sebenarnya tadi LKBH Juang itu K-nya itu kajian, Ki, bukan konsultasi. Ya. Bukan konsultasi ya? Oh. Iya. Kajian. Jadi kita fokus ke kajian, misalnya ada aturan-aturan baru, kita juga akan andil di situ untuk mengkritisi dalam artian kalau misalnya benar pun akan kita dukung, kalau misalnya ada yang mungkin menurut kita kurang pas, kita akan kritisi secara baik gitu. Iya. Gitu. Makanya nanti nunggu program-program kita udah yang kita susun itu selesai dulu nih. Karena lagi tahap juga membangun program-program. Insya Allah masih nunggu arahan dari ketua umum juga nih. Gitu. Iya. Semoga tahun ini beres semua ya, supaya di tahun 2022, 23, 24 itu kan akan ada pemilu serentak ya di 2024, pasti akan banyak sekali permasalahan hukum ya. Pastinya LKBH Juang ini bisa. Iya, mungkin. Partisipasi ya. Ya, insya Allah. Emang 2024 udah pasti serentak ya? Karena nggak jadi direvisi RUU pemilunya. Belum. Lihat dulu 2022 atau Selanggara nggak? Iya. Oke, itu tadi. Itu bisa dilihat kalau masyarakat Indonesia saat ini tuh dibilang apa ya, latah ya, dikit-dikit lapor gitu. Sebenarnya ini membahayakan kalau sudah menjadi budaya hukum ya. Jadi pemahaman masyarakat tuh setiap kita tidak sependapat, kita istilahnya tidak disukai, kemudian diolok-olok tuh langsung saja dilaporkan. Sebenarnya masih bisa menggunakan cara-cara persuasif lainnya ya, seperti musyawarah, mediasi, jangan sampai masuk ke jalur litigasi itu tadi ya. Betul. Anak menggugat orang tuanya aja pun udah ada sekarang, Ki, kan? Saking ininya kan, saking apa ya? Menurut saya tuh aneh gitu. Saya pun sendiri nggak nyangka bisa di posisi anak menggugat orang tuanya itu, saya nggak nyangka gitu. Iya. Dan saya nggak kepikiran untuk hal itu gitu kan. Makanya disinilah penting sebenarnya dari nilai-nilai yang kita ambil kan, moral pun lebih penting di sini sebenarnya. Kenapa moral masyarakat itu penting? Dia juga tahu batasan gitu. Yeah. Apa sih yang patut, apa sih yang nggak patut. Karena misalnya kalau kita bicara masalah sumber hukum pun tidak hanya dari aturan yang tertulis. Betul. Agama pun masuk, kebudayaan pun masuk, ya kan, kebiasaan masuk, norma-norma lain pun juga masuk gitu. Dan patut dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya kita bicara kaku dengan aturan hukum, karena aturan hukum itu sifatnya abstrak gitu. Misalnya barang siapa, ya kan barang siapa itu kan kita nggak tahu tuh. Iya. Ya kan. Jadi mau itu saudara, mau itu apa, itu kan kita nggak tahu. Iya. Jadi karena abstraknya tadi, kita juga harus pakai perasaan, nggak pakai sebuah aturan yang untuk mengkonkretkan pada satu kasus aja. Misalnya kayak anak menggugat orang tua, itu menurut saya udah kurang manusiawi gitu. Padahal itu orang tua sendiri dan bisa diselesaikan. Dan saya yakin gitu, orang tua itu nggak akan tega kepada anak-anaknya. Iya. Jadi seakan-akan dengan hukum itu bukan untuk mencari keadilan, tapi mencari kepentingannya supaya terwadahi gitu ya.
Misalkan terkait kasus tadi ya. Betul, terpenuhi. Betul. Akhirnya tadi nilai-nilai moral tadi yang nggak kesampaian gitu. Misalnya, apakah misalnya kita bicara kacamata adil itu kan sebenarnya relatif, Ki. Iya. Adil menurut Oki, adil menurut saya itu mungkin bisa saja berbeda kan Iya. dalam satu kasus yang sama. Misalnya menurut saya udah nggak wajar gitu. Itu kan pasti ada perbedaan. Makanya saya bilang nilai-nilai keadilan itu relatif. Ketika nilainya relatif, berarti harus banyak pertimbangan gitu. Karena banyak sudut pandang yang akan melihat. Ya kan? Karena misalnya menurut dia adil, tapi kan karena keadilan itu relatif kan yang lain kan juga melihat. Ya kan? Iya. Apalagi sekarang zamannya apa? Sosial media berkembang. Setiap ada kejadian kita udah tahu gitu kan. Sampai kasus-kasus seperti ini kita udah tahu. Ya kan? Jangan sampai ntar pas kita akhirnya kan sindiran-sindiran kepada oknum-oknum yang berkaitan tadi. Akhirnya kan apa? Netizen ini kan lumayan jahat ya. Iya. Untuk menjas langsung, wah ini. Benar-benar. Jadi memang karena udah kita di zaman era digital seperti ini ya kudu hati-hati juga, terutama dalam mencari keadilan ya. Iya. Tapi kalau misalnya hak kita udah tertindas, udah otomatis kita harus tetap berjuang gitu. Oke. Iya, betul sekali Alfat ya. Jadi memang kalau bisa disimpulkan pertarungannya itu sebenarnya tidak hanya di level pembuat kebijakan ya, tapi juga dalam pelaksanaannya itu ya. Sebenarnya polisi bisa saja ya untuk menolak, bisa nggak menolak setiap aduan masyarakat? Atau polisi itu sifatnya terbuka, apapun diterima, menurut Alfat? Udah bukan menolak ya, lebih cenderung ke advokasinya sih Ki. Jadi memberikan pelajaran atau pemberitahuan kepada masyarakat karena kan sifatnya yang kita minta kan ultimum remedium. Jadi benar-benar kita selesaikan secara kekeluargaan dulu gitu. Jangan langsung apa-apa tuh dilaporkan, apa-apa langsung masuk ke pengadilan, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya kayak kecuali dalam hal kejahatan ya, misalnya pembunuhan segala macam ya itu udah kalau bisa di keluarga secara kekeluargaan, keluarga juga memaafkan kan bisa juga kan? Kan kalau di secara hukum Islam kan bayar diat segala macam kan? Kalau itu bisa dilakukan itu lebih baik gitu kan daripada misalnya di penjara dan akhirnya dari segi apa pandangan orang penjara itu juga bukan suatu tempat pengampunan dosa gitu, tapi jadi university of crime gitu. Kan tadinya maling motor bisa jadi maling mobil kan? Iya. Karena bergaulnya dengan lingkungan seperti itu. Jadi kan sebenarnya ada banyak perbaikan bagi hukum kita baik di hulu maupun di hilir gitu. Baik di tingkat pembuatan aturan dan di tingkat nanti LP lembaga pemasyarakatan bagaimana memasyarakatkan kembali narapidana yang masuk gitu kan. Jangan sampai narapidana yang masuk pun tadinya keahliannya cuma di level 1 nanti pas keluar keahlian kejahatannya sampai level 5 gitu kan. Jadi meningkat skill kejahatannya di LP kan, di penjara. Iya. Jangan sampai keluar dari LP malah melakukan kejahatan yang lebih besar dari sebelumnya ya kan. Seharusnya kan diperkecil ya. Harusnya ya insaf lah karena kan harus ada nilai-nilai ini kan padahal kan di penjara kalau kita lihat programnya itu udah cukup bagus Ki. Dia diajarkan bikin kerajinan, diajarkan apa-apa dimanfaatkan betul lah. Dan itu pun digaji gitu kan. Betul. Udah makan ditanggung dan dihitung dan nanti kalau dia udah bebas, dia dapat upahnya gitu kan. Jadi tabungannya dia. Ya kan itu sebenarnya secara konsep bagus, tapi kan secara realitanya prakteknya karena memang udah overload, over capacity kan. Sehingga pengawasannya pun juga kurang dan akhirnya ya itu banyak kebocoran-kebocoran. Ya karena memang ya 1 banding berapa tuh dari sipir sama yang ada di dalam kan. Mungkin juga bisa diawalin sebaik mungkin ya. Betul. Dan kalau dari filosofinya memang kita sudah bergeser ya dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ya sebenarnya ya. Jadi bukan memenjarakan lagi tapi memasyarakatkan gitu ya. Tapi masyarakat. Betul, supaya dia bisa berbaur kepada masyarakat lagi, lembaga pemasyarakatan ya namanya. Tadinya yang sudah di blacklist sama masyarakat jadi dicuci situ supaya bisa kembali lagi ke masyarakat gitu. Filosofinya kan seperti itu gitu.
makanya memasyarakatkan kembali gitu. Iya. Oke, kembali lagi terkait perlindungan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Nah, kita kan akhir-akhir ini juga selain masalah ITE juga ada masalah korupsi, ya kan? Nah, kira-kira ke depan kalau ada masalah korupsi, LKBH Juang nih siap nggak nih menerima atau memberikan bantuan hukum terhadap yang diduga koruptor gitu? Gimana, Alfred? Nah, inilah persepsi masyarakat. Pertama gini, Ya. Saya bukan dari LKBH Juang dulu ya pandangannya. Jadi dari segi profesinya dulu. Profesi, oke. Sebenarnya profesi advokat itu kan sebenarnya untuk tadi yang saya bilang di awal, untuk melindungi hak-hak supaya tadi tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Gitu. Itu profesinya advokat. Jadi sebenarnya tidak berbicara masalah salah benar. Tapi mau salah pun sebenarnya kita tidak membenarkan, tapi membela haknya aja gitu, supaya dia tetap diproses secara baik gitu. Itu secara profesi advokat. Tapi kalau LKBH Juang sendiri kan itu nanti semuanya keputusan internal gitu kan, mau kita membela atau tidak. Yang penting nanti kalau kita sepakati secara berkas dia perlu diberikan bantuan, ya pasti kita akan memberikan bantuan gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu kan. Tapi tetap harus ada kesepakatan bersama, tapi nggak ada kesepakatan saya sendiri kan. Ya, betul. Gitu. Namanya juga barang-barang kan, tapi secara filosofi ada juga pengacara misalnya kasus-kasus tertentu gitu. Misalnya kayak di LBH Madani dulu saya punya senior, dia nggak mau kalau misalnya itu kasus narkoba, dia nggak mau ikut campur. Itu tergantung idealisme dari advokatnya sendiri lah. Personal misalnya kalau ini kasus pemerkosaan, saya nggak mau. Kasus-kasus pemerkosaan saya nggak mau. Kalau kasus-kasus narkoba itu pilihan kan semuanya. Iya. Pilihan. Karena punya idealisme masing-masing. Nah itu kembali ke kita masing-masing. Misalnya kayak di LBH Juang pun, walaupun nanti mengikuti mendampingi atas nama LBH Juang, pasti kuasanya juga ada pilihan gitu. Saya nggak mau ikut nih kalau masalahnya ini gitu. Pasti ada pilihan gitu di orang-orang internal juga. Nggak akan semuanya langsung dilibatkan gitu. Baik. Jadi tetap intinya tidak pilih-pilih, tidak masalah salah benar, jadi semua diterima, tapi nanti ada kajian tersendiri, ada filter sendiri terkait dengan internal ya, apakah diterima. Betul, karena semua kasus korupsi itu belum tentu dia bersalah, Ki. Betul. Ya kan? Ya. Ada pun yang koruptor yang bebas kan, karena emang tidak bersalah pada ujungnya kan. Iya. Kan itu tergantung domain, tergantung apa yang dia punya, keterangan-keterangan itu perlu dikaji. Jadi asumsi media yang menyatakan misalnya dia korupsi, ya belum tentu, karena kita juga punya asas presumption of innocent gitu. Iya. Ya kan semuanya bisa dikatakan bersalah ketika sudah ada ketok palu dari pengadilan gitu. Pengadilan ya, yang ingkrah tentunya. Betul, yang ingkrah. Oke. Jadi memang persepsi publik, termasuk saya sendiri kadang suka terbawa-bawa ya, bahwa koruptor itu istilahnya punya sudut pandang yang buruk. Sebenarnya kan enggak juga. Kita harus melihat permasalahannya dulu, gitu ya. Betul. Karena nggak bisa kita, misalnya namanya media, Ki, ya kan? Makanya di media itu kan sebenarnya masyarakatnya kan masih banyak termakan ya, makanya isu-isu hoax, pesan berantai itu gampang, itu karena gampang termakan gitu, Ki. Iya. Jadi apa yang dikulik di media udah diamini gitu. Padahal kan sebenarnya secara aturan itu harus dikaji dulu. Apakah dia beneran korupsi gitu? Yeah. Apakah dia beneran? Apakah misalnya yang semua ditangkap KPK itu bakalan bener koruptor? Kan juga belum tentu gitu kan. Bisa jadi ada kesalahan atau apa gitu kan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan gitu. Betul. Untuk dibela. Karena tetap mau dia salah, mau dia benar, dia tetap punya hak untuk dilayani secara penegakan hukum dengan baik gitu. Tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya penekanan, tanpa adanya siksaan gitu. Dia tetap harus didampingi intinya. Oke. Nah ini karena lagi bahas koruptor, kemarin kan sempat Wamenkumham tuh memberikan statement yang 2 kasus korupsi terakhir yang di tahun kemarin itu sebaiknya dihukum mati. Nah, gimana pandangan Alfat? Setuju nggak nih terkait hukuman mati untuk koruptor?
pertama kalau dari segi kejahatan dia udah extraordinary crime-nya dan udah white collar crime juga kan, kejahatan kerah putih. Iya. Tapi saya tetap berpedoman sesuai dengan yang saya amini gitu, ketika saya menghargai nyawa seseorang gitu. Misalnya koruptor dihukum mati, saya tidak memilih itu, saya lebih memilih untuk dikembalikan saja dan dia dihukum gitu. Misalnya selalu ada kesempatan kedua gitu. Kalau hukuman mati pun di RUU KUHP ke depannya itu udah nggak jadi udah bergeser lah, jadi nggak bisa langsung mati gitu kan, walaupun tetap ada tapi sebenarnya dimaksimalkan untuk lebih baik sebenarnya. Kalau untuk koruptor itu dimiskinkan aja gitu, bukan dimiskinkan sebenarnya, dia harus mengembalikan sejumlah yang dia korupsi dan dia juga harus membayar hutang pidana denda ke negara untuk membayar kesalahannya gitu. Kalau dihukum mati saya kurang sepakat ya, karena sebenarnya kalau kita lihat kejahatan korupsi itu adalah kejahatan administratif. Ketika kejahatan administratif sampai dengan dihukum mati, saya juga kurang sepakat gitu, karena tadi saya bilang tidak bisa semua hal langsung apa-apa hukum mati gitu. Karena saya tetap menghargai nyawa seseorang, walaupun nanti ada yang protes nih, emang yang bilang hukum mati nggak menghargai nyawa seseorang gitu ya. Tapi itu tetap tadi saya bilang, keadilan itu relatif, tergantung pandangan gitu kan. Pandangan saya terkait dengan kejahatan ini ya seperti ini gitu. Kalau misalnya Oki pendapat lain ya monggo, orang-orang lain berpendapat lain juga monggo, karena kita harus punya pandangan masing-masing, dan perbedaan ini bukan untuk memisahkan kita, tapi sebagai pengingat juga, oh ternyata pandangan itu juga ini ya, ada juga yang berpandangan seperti itu ya. Gitu, karena nilai-nilai kita kan juga, apa yang kita pelajari selama ini kan juga pasti beda-beda, sehingga dari pelajaran yang beda-beda tadi juga menyimpulkan suatu konklusi yang berbeda juga nanti terhadap suatu kasus yang sama gitu. Betul. Jadi perbedaan itu justru akan memperkaya ya terkait dengan pandangan kita.